Sudah jelas cukup kewajiban masing-masing. Itu kalau dalam keadaan Kurang ini aturan, ini yang mengatur tentang bagaimana hari ini setiap ada persoalan di perusahaan atau di tempat kerja, lalu kemudian dipersoalkan. Nah, sampai dengan keputusan yang tinggi PHI ataupun mahkamah misalnya. Nah, dalam hal sebelum ada putusan ketok palu jebret, maka kedua pihak silakan bekerja seperti biasa. Kalau mungkin punya urusan, punya masalah, silakan selesaikan pengadilan. Tapi tidak boleh abai dalam hal ini kewajiban kedua belah pihak itu tadi. Sekali lagi saya menghormati pendapat. Ya, itu bukan pendapat saya. Ya, itu pendapat hukum, pendapat aturan. Yang hukum kan persepsinya bisa. Ya, tergantung kepentingannya. Ya, tak begini ya. Anda punya kepentingan, saya harus menang, saya dibayar. Tapi ya, kami juga punya persepsi. Ya, yang Anda tahu. Selama belum ada kewajiban yang diberikan. Berarti kalau dari pengadilan urusan harus misalnya MS menang, Anda tidak berhak untuk mendapat upah. Anda menang, Anda berhak untuk mendapat upah. Bisa dirapel upah. Ya, makanya saya sampaikan ini kan keputusan untuk sampai di Indonesia apa shelter sudah sampai tanggal 25. Oke. Kita selama ini masih memang sampai hari ini selesai. Setelah itu tentu kami akan berkomunikasi. Ya, persepsinya seperti itu, Mas. Ya, itu kan pandangan juga diskusi dengan pihak MSA. Ya. Nanti kalau seperti ini keputusannya, nah, gitu ya. Sekarang ya Disnaker kadang-kadang juga mencari aman, mencari selesai masalahnya, jadi membuat anjuran seperti itu. Saya juga menghormati ya. Ya, saya kira kita kencang di Disnaker pun juga kadang-kadang nggak ada faedahnya yang merokok ya itu buat anjuran apapun makanya kita hormati untuk diajukan ke upaya hukum yang namun yang terpenting ialah kalau kita bersepakat dan berkomitmen dalam hal untuk menghormati hukum. Nah, hari ini hukum sudah menjelaskan secara gamblang. Kedua belah pihak itu tadi loh, itu harus menjalankan kewajibannya masing-masing. Lalu bagaimana kita bisa berkomitmen? Kalau kita belum bisa menerima anjuran, ya segala anjuran yang ada justru sebelum ada keputusan yang tetap, yang inkrah dari perusahaan, dari pengadilan, kedua belah pihak harus menjalankan kerja masing-masing. Saya kerja seperti biasa, Bapak menerima kami seperti biasa. Anjuran kan? Bukan, ada undang-undang yang mengatakan seperti itu. Nah, itu kalau pernah ada kadang-kadang normal kerja seperti ya. Ini sudah sini nggak merasa ada karyawannya MSA, nggak merasa. Ada yang merasa karyawannya SMA, MSA. Terus dari pihak tidak merasa ada karyawan sini. Ya, artinya ini kan statusnya. Iya, ini kan status quo yang saya sampaikan sama Pak Nola tadi. Kalau status quo ini bagaimana enggak? Berarti nanti sambil ada status yang pasti. Iya, untuk menunggu. Siapa yang mau pasti? Iya, untuk menunggu status quo, maka kedua belah pihak harus tetap menjalankan kewajiban masing-masing. Kan seperti itu. Saya juga karena ini statusnya masih quo belum jelas, sebelum ada pengadilan ketok palu, maka kita harus menjalankan kewajibannya dan perusahaan juga melakukan kewajibannya. Seandainya putusannya itu Anda bukan karyawan MSA. Itu andainya putusan kalau bukan bahwa ini Pak Basuki dan kawan tidak menjadi karyawan MSA. Ya. Terus contoh sudah terlanjur. Contoh buruknya ya. Itu kan konsekuensi dari penolakan kami oleh MSA misalnya. Di awal kami sudah menyampaikan bahwa kami akan tetap bekerja, tapi ditolak. Ya kan? Boleh, tetapi harus membayar upah kami karena kami ya bukan yang tidak mau bekerja. Iya. Loh, kalau untuk masalah itu bukan hal yang diperselisihkan karena aturannya sudah jelas. Ada persennya, ada hak kalau diperselisihkan itu sama itu gimana dong? Kalau hak itu ya harus diberikan, bukan diperselisihkan. Hak itu kan diperselisihkan. Yang menjadi status quo adalah status menjadi karyawan MSA. Ini sebenarnya nggak boleh diperdebatkan dulu, nggak boleh. Ya, kalau misalnya teman-teman sekarang waktu bekerja masuk ke sini, sudah nggak perlu lagi. Maksudnya begitu. Jadi pada ini yang masih kita perdebatkan di pengadilan nanti. Begitu masuk ke sini, ini jika di sini, waduh udah nggak perlu lagi. Nanti pengadilan, kok kamu bayar, kok bekerja statusnya sebagai karyawan MSA.
nanti akhirnya kembali lagi buat apa dibawa ke pengadilan, sudah nggak perlu lagi karena ranah yang masih diperdebatkan ini dilanggar oleh salah satu atau masing-masing pihak. Bukan dilanggar, artinya kita pasti akan Kalau sekarang yang ditanya Pak Teguh, kalau misalnya teman-teman di pengadilan, misalnya kalau kalian dari gambar 25 sampai dengan saat ini bukan sebagai karyawan MSA, terus gaji kita sudah bayar. Misalnya, tunggu, karena kan statusnya berarti sudah menjadi karyawan MSA, terus dibatalkan oleh pengadilan bukan karyawan MSA, misalnya. Saya kan bekerja posisinya. Yang tadi itu kan dimasukkan undang-undang itu kalau saat ini Anda ini masih bekerja di satu badan perusahaan, kemudian masih terus terjadi perselisihan. Nah itu yang secara undang-undang pun jalan kewajiban masing-masing. Itu yang maksudnya undang-undang seperti itu. Iya. Sekarang ini statusnya kan tidak berada di antara shelter dan MSA. Begitu. Iya, makanya tadi disampaikan bahwa keinginan kami tetap bekerja misalnya. Terus pertanyaannya misalnya, kalau saya sudah gaji bagaimana? Loh, saya kan tidak pengen cuma digaji doang di rumah. Saya pengen bekerja. Makanya itu yang harus kita bawa karena begitu loh. Jadi gini, Pak, sudah saya tegaskan lagi. Kalau misalnya Anda tidak bekerja, kita sambil menunggu keputusan. Kalau Anda menang, Anda untung kan? Bekerja tapi tetap dibayar. Pasti. Gak bekerja tetap dibayar kalau memang keputusannya dan dia. Jadi tidak ada jaminan apa-apa. Ya, artinya kan memang ya sedari awal kita sudah menyampaikan artinya berkomitmen aturan misalnya. Tapi ya hari ini tidak coba untuk berkomitmen lagi misalkan, ya sudah tidak menjadi persoalan kan. Artinya perusahaan seperti itu kami juga bersikeras bahwa sebelum ada keputusan yang tetap, maka kita harus menjalankan kewajiban masing-masing. Nah, dari hari ini misal atau penyampaian perusahaan bahwa tetap tidak mau mempekerjakan kami atau dan lain sebagainya, itu bukan menjadi yang harus diperbincangkan. Artinya yang harus disampaikan hari ini adalah apakah hari ini sikap perusahaan tetap akan ke PHI atau tidak, lalu kemudian apakah dalam status quo ini kedua belah harus menjalankan kewajiban masing-masing, apakah diterima atau tidak, kan seperti itu artinya dengan berbekal anjuran misalkan yang dijelaskan seperti itu. Apakah hari ini perusahaan akan menerima kami sebagai karyawannya atau tidak, misalkan apakah kalau tidak menerima bagaimana konsekuensinya, atau tidak menerima bagaimana konsekuensinya, kan seperti itu. Maka kita juga menyampaikan jauh-jauh hari ataupun hari ini kita sampaikan keinginan kami untuk tetap bergabung di MSA tadi. Kita hormati ya, kami berpendapat kan mulai dari tidak menjadi dalam MSA. Ya, jadi kalaupun Anda dimenangkan nanti gaji tetap kita ya, kalau sampai apa ya Anda nggak usah baca lah. Jadi kalau misalnya ada kalah, misalnya ya Anda kalah, Anda tidak punya kewajiban untuk mengalihkan gaji. Kalau Anda menang, Anda untung karena tidak kerja tetap di nalarnya. Ya itu nalarnya. Kami kan tidak mau seperti itu. Kami pengennya bekerja. Kan seperti itu. Kami tetap pengennya bekerja. Nah, kalau kemudian nanti tidak diterima, itu bukan menjadi bukan menjadi beban kami, karena kami sudah menginginkan bekerja tapi ditolak misalnya. Kan seperti itu. Ini yang menjadi poinnya kan di situ. Nah, dalam konteks ditolaknya ini kan siapa hari ini yang menolaknya? Kan seperti itu. Kalau kami yang menolak tidak mau bekerja, ya wajar saja kami tidak dibayar dan sebagainya. Karena kami masih punya keinginan kuat untuk bekerja misalnya, maka perusahaan di saat perusahaan sudah tidak mau misalnya memakai kami, maka kewajibannya harus diberikan sampai dengan keputusan yang inkrah itu tadi. Kan seperti itu. Nah, bagaimana misal menuju inkrahnya itu kedua belah pihak juga harus menghormati hukum yang sedang berjalan misal. Kalau status quo misalnya, kalau kami tidak boleh bekerja, ya bagaimana hari ini kewajiban kita bersama-sama? Perusahaan bagaimana kewajibannya, kami juga bagaimana kewajibannya. Kan seperti itu. Nah, boleh kita kalau mau ke pengadilan ya, ayo misal silakan, misal tidak menjadi persoalan. Tapi jangan lupa ada hal yang harus diselesaikan sebelum teman-teman masuk ke pengadilan, yaitu masalah hak dan kewajiban itu tadi. Kewajiban kedua belah pihak bagaimana? Kita masih bekerja, perusahaan masih membayar. Kalau ada pihak yang menolak bagaimana?
Kan yang menjadi pertanyaan di situ. Bukan masalah hari ini duitnya hilang gimana. Laporkan penggelapan kalau kami tidak membayar misal. Penjara menunggu. Ya ora? Ya ora? Misal, kalau memang itu menjadi ketakutan, tapi hukumnya tidak seperti itu ternyata. Nggak ada hukum yang memang positif dan belum ada sejarahnya juga seperti itu. Selama kami berkasus seperti itu belum ada. Terus misal kami kalah atau menang, itu nggak ada sejarahnya terus membalikan uang itu nggak ada sejarahnya belum ada. Bukan duitnya lah, bukan duitnya. Nah itu tadi. Tapi Nah